Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membahas secara singkat sebuah tes yang saya kembangkan berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari program S2 saya. Dulu namanya hanya IMCL, tapi kemudian dilakukan perkembangan dan sekarang namanya adalah IMCL dengan 2 tanda tambah ini ya, plus plus. Baik, jadi tes yang akan kita bahas adalah tes membaca 1 menit. Sedikit mengenai saya dan European Masters in Clinical Linguistics. Saya adalah salah satu mahasiswa di angkatan 2005-2006. Kemudian dari waktu itu sampai sekarang, IMCL dilaksanakan oleh konsorsium, oleh beberapa universitas, dan beasiswanya berasal dari Uni Eropa. Waktu itu saya belajar di University of Joensuu, yang di sekitar 2010 berganti nama menjadi University of Eastern Finland. Kemudian saya juga belajar di University of Groningen di Belanda dan University of Potsdam di Jerman. Dari waktu ini ya, ketika saya berangkat S2 sampai sekarang, saya merupakan dosen tetap di Prodi Inggris dan Prodi Pascasarjana Linguistik Universitas Indonesia. Baik, kalau Bapak Ibu, teman-teman ingin melihat informasi lebih detail mengenai IMCL, berikut linknya. Ini saya copy paste spesifik untuk alumni ya, tapi nanti dari halaman ini teman-teman Bapak Ibu bisa melihat link dan isi untuk hal-hal yang lain ya, seperti misalnya mata kuliah yang ditawarkan ya pada versinya yang sekarang, yang terkini. Baik, jadi ini link untuk alumni, lalu ini ada semacam sebaran geografisnya begitu ya. Dan ini data ini di-maintain oleh 3 orang alumni ya, Christina Kasperian, Lance Weyer, dan Toivo Glatz. Terima kasih kepada beliau-beliau. Lalu kalau Bapak Ibu scroll ke bawah ya, ada angkatan, kemudian ada nama, foto ya, lalu judul tesis begitu. Nah, ini untuk saya sendiri. Baik. Nah, untuk tes membaca 1 menitnya sendiri, secara singkatnya seperti ini. Ya, jadi diarahkan untuk digunakan oleh pengajar atau orang tua atau peneliti untuk melihat bagaimana performa membaca anak-anak bisa yang tidak terindikasi mengalami gangguan membaca atau disleksia, tapi bisa juga anak-anak yang kelihatannya mengalami kelambatan dalam proses belajar membaca. Jadi di sini ada beberapa manipulasi, misalnya struktur suku kata ya, ada misalnya di sini yang sederhana, lalu di sini ada yang dengan diftong ya, lalu juga ada yang misalnya dengan suku kata tutup ya, paling, dan ini tadi diftong ya, dan ini digraf ya pada paling. Itu satu, lalu juga ada manipulasi pada jumlah suku kata ya, karena di mata kuliah yang saya dapatkan di MCL dan juga dari bacaan-bacaan yang saya geluti ketika sedang S2 tersebut dan
selepasnya ya ketika saya mengajar dan membimbing mahasiswa, salah satu hal yang terlihat itu adalah bahwa panjang kata atau jumlah suku kata itu berpengaruh kepada kelancaran membaca oleh anak-anak. Ya, jadi misalnya dia sudah bisa cara, nah, tapi mungkin di budaya dia akan ada kelambatan gitu ya, karena jumlah suku katanya sudah lebih banyak ya, dari 2 menjadi 3. Nah, yang hipotesisnya atau dugaan kita adalah jika suku kata jumlah suku kata itu sama ya, misalnya cara dengan misalnya di sini ada mulai ya, ini kalau memang ada sesuatu ya, biasanya di diftong ini sudah mulai terlihat ya, akan kesulitan untuk bisa membunyikan lai ya, mulai begitu ya, dan kemudian akan lebih susah lagi membunyikan misalnya sebentar, ada tidak ya di sini. Mulai, ramai, lalu ada misalnya yang 2 suku kata kelihatannya sudah itu saja ya, tapi misalnya kita punya ada di sini taufik ya, taufik. Betul ada 2 yang berpotensi sulit, yaitu diftong dan suku kata tutup. Nah, kalau memang ada sesuatu di sini dia akan tidak akurat ya, anak akan tidak akurat membacanya. Kemudian dengan menggunakan tes ini ya, kita bisa melihat yang masih kesulitan itu di mana gitu ya, apakah terkait dengan bangun suku katanya atau terkait dengan jumlah suku kata atau mungkin dua-duanya begitu ya. Dan yang mana yang sudah baik gitu ya. Jadi mungkin kalau 2 suku kata apapun bangunnya dia bisa gitu ya. Tapi begitu sudah 3 suku kata dan lebih, nah ini ada kesulitan. Begitu ya. Jadi dengan menggunakan tes ini secara cepat orang tua, guru dan peneliti bisa melihat persisnya masalahnya di mana, dan kemudian hasilnya bisa membantu untuk merencanakan materi-materi untuk pendampingan, untuk bisa menyediakan program pendampingan atau pembelajaran yang cocok untuk kebutuhan anak yang bersangkutan. Baik, jadi ini sangat diilhami oleh tesis saya ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu bisa lihat, ini judulnya Developmental Dyslexia in Bahasa Indonesia, Developing a Screening Test ya. Sangat diilhami oleh ini, walaupun tes di tesis dan tes membaca 1 menit ini berbeda ya, tapi latar belakangnya, bacaan-bacaannya ini sangat berkaitan. Kemudian juga tentu saja diilhami oleh bahan-bahan kuliah ya, waktu itu di 2005-2006, terutama di mata kuliah yang saya dapatkan di Potsdam ya, terkait disleksia. Dan sebetulnya itu sangat terkait juga nantinya waktu itu ya dengan pembimbing ya, yaitu Profesor Ria de Blazer yang waktu itu merupakan profesor di Potsdam. Baik, ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan ya tesis IMCL, latar belakangnya, dan juga ini ya Bapak Ibu, keinginan untuk berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Karena ketika waktu itu saya sedang waktu IMCL ya, ketika sedang merencanakan mohon maaf, ketika sedang merencanakan judul tesis,
ya saya melihat ada rumpang ya untuk tes-tes terkait gangguan bahasa. Jadi dari situ saya ingin berkontribusi gitu ya, ingin melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang bisa dipakai untuk masyarakat Indonesia begitu. Dan karena saya juga merupakan seorang peneliti ya, Bapak Ibu, teman-teman, saya juga punya keinginan untuk memajukan studi gangguan bahasa di Indonesia. Dari IMCL saya mendapat pengetahuan dan mendapat pemahaman bahwa tes itu merupakan salah satu bagian integral dan sangat penting dari jika kita ingin memajukan studi gangguan bahasa di Indonesia, gitu ya. Karena selalu misalnya dari mana taunya dia disleksia, misalnya selalu yang diminta adalah bukti, ya bukti untuk diagnosis tersebut. Nah, jadi kalau ingin memajukan studi gangguan bahasa di Indonesia, ya harus ada tesnya juga, begitu ya. Jadi ini merupakan latar belakang kenapa saya membuat tes membaca 1 menit. Baik, tes ini juga ada di salah satu buku saya ya, yaitu Disleksia Perkembangan Perspektif Orang Tua dan Guru. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat atau membaca bisa juga ke buku itu ya, tapi tentu saja jika ingin mengontak saya sangat-sangat dipersilakan ya, bisa mengirim WA ke nomor telepon yang ada di slide ini. Silakan ya Bapak Ibu peneliti, orang tua, pendidik, mahasiswa juga sebetulnya ya, silakan. Baik. Terima kasih banyak ya, semoga video singkat ini memberikan informasi bahwa kami alumni IMCL sangat ingin berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan juga dari video yang ada di seri ini, Bapak Ibu, anggota masyarakat bisa terinformasi dengan baik ya terkait bidang ya yang ada di bawah clinical linguistics. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.